Presentasi ini kita batasi masing-masing pembicara sekitar 20 menit. 3 pembicara akan bicara sekaligus, kemudian setelah itu baru kita buka sesi diskusi. Diskusi ini nanti bisa langsung dengan kita buka beberapa termin, juga bisa secara tertulis yang akan dikoordinir oleh panitia. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengarkan presentasi pertama dari Profesor Dr. Akmal Tahir, spesialis uri konsultan. Mungkin CV nggak perlu saya bacakan karena Prof. Akmal sudah banyak dikenal oleh kita. Silakan Prof. Akmal. Terima kasih, Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai dan saya hormati, saya muliakan Bapak Insinyur Haji Suyadi Cakrawijaya, Ibu Mirna, dan semua teman-teman saudara-saudara saya sekalian yang Majelis Taklim Raudatul Sholihin. Pertama-tama bagilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesempatan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesempatan sehat dan juga waktu untuk kita berkumpul pada hari ini. Pada hari ini kita akan membicarakan barangkali suatu hal yang sangat aktual dan sangat penting. Selanjutnya sudah tentu kita juga selalu salawat dan salam selalu kita pohonkan agar selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, dan semua pengikut yang secara jujur selalu menjalankan ajaran beliau sampai ke akhir zaman. Mohon izin, saya ingin menyampaikan barangkali beberapa hal yang menyangkut diminta tentang strategi tentang penanganan COVID di Indonesia. Saya akan mohon share screen dulu. Udah terlihat ya barangkali ini ya. Jadi sebenarnya strategi menghadapi pandemi COVID di Indonesia ini pada dasarnya prinsipnya sebenarnya semua sama. Cuman memang nanti pada pelaksanaannya itu di tiap negara, bukan hanya tiap negara, tiap provinsi bisa lain, di tiap kabupaten bisa lain, di tiap kecamatan bisa lain, sampai unit yang terkecil pada keluarga barangkali juga sebenarnya juga lain. Intinya cuma satu, yaitu kita nggak mau tertular, dan kalau tertular jangan sampai yang tertular itu menularkan pada orang lain. Itu aja prinsip dari penanganan suatu penyakit menular seperti COVID ini. Apalagi penyakit tertular seperti COVID yang kita hadapi ini adalah penyakit yang bisa menular antar langsung dari manusia ke manusia. Ada penyakit sebelum ini, misalnya flu burung, itu menularnya itu nggak langsung dari manusia ke manusia, kita akan mendapat dari unggas misalnya. Jadi strategi dari yang paling susah ini yang seperti yang kita alami ini sekarang, karena langsung. Ini adalah gambaran sudah setahun baru sebenarnya, atau baru setahun kita mengalami COVID ini. Kemudian jumlahnya itu pada 25 Januari tahun lalu, itu masih di Wuhan waktu itu, totalnya itu 1.400 tanggal 25 Januari itu, yang meninggal itu 42. Jadi baru 1.000 dan 42 yang meninggal. Ini angka yang meninggal yang banyak karena memang waktu itu penyakitnya itu belum diketahui sama sekali, penyakit yang baru, jadi banyak sekali masih yang dalam uji coba dilakukan. Coba kita bandingkan dengan sekarang, ini data kalau nggak salah saya ambil beberapa hari yang lalu, itu sudah 89 juta dari tadi cuma 4.000. Kemudian yang meninggal sudah 1,9. Saya kira sekarang udah 2 juta barangkali. Kalau nggak salah sudah 2 juta lebih sekarang. Jadi memang penyakit ini sangat-sangat cepat menular. Dan sekali lagi menular dari orang ke orang, dan menularnya itu sebenarnya melalui droplet itu kayak cipratan atau muncratan. Kalau kita ngomong, kita teriak, kita nyanyi, itu akan lebih mudah terjadinya penularan. Jadi karena apa? Karena virusnya itu sendiri tidak bisa terbang sendiri, kemudian dia jalan-jalan di udara pindah ke kita, tapi selalu membutuhkan media untuk supaya masuk ke kita. Nah, yang satu yang barangkali saya ingin sampaikan sebelumnya adalah bahwa sebenarnya masalah COVID ini bukan hanya menyebabkan banyaknya orang yang sakit dan orang meninggal, dan meninggalnya itu bukan hanya karena COVID. Karena apa? Karena adanya COVID, layanan kesehatan itu yang esensial, yang penting juga, karena kita tahu bahwa yang sakit penyakit itu kan bukan cuma COVID sebenarnya.
itu terputus sebenarnya. 90% negara melaporkan terjadinya disrupsi. Imunisasi 70%, pengobatan penyakit tidak menular, ini termasuk penyakit jantung, stroke, diabetes, hipertensi, keluarga berencana, semuanya ini dampaknya demikian besar gitu. Sehingga di Inggris angka kematian bukan karena COVID, tapi karena dampak layanan yang putus karena COVID, itu kansernya aja sampai 5.000 orang dalam waktu 10 bulan. Jadi karena COVID kemudian orang nggak berani ke rumah sakit, atau ke rumah sakit fasilitasnya diganti untuk COVID, akhirnya pelayanan kanker itu menurun, akibatnya 5.000 orang dalam 10 bulan itu meninggal karena itu. Nah, Indonesia untung, karena apa? Karena kita nggak punya angka, gitu. Jadi kita tenang-tenang aja, nggak ada. Coba kita baca di koran kan nggak ada cerita tentang itu. Berapa orang meninggal karena COVID, cancer, dan sebagainya. Tapi kita tahu ini. Jadi kita selain tahu ini, kenapa? Karena kalau buat orang yang menderita ini, sama aja. Apakah karena COVID atau enggak, kalau dia bisa mengakibatkan dia meninggal. Itu barangkali untuk memberikan gambaran perspektif yang lebih luas tentang penyakit COVID ini. Ini saya kira saya nggak akan masuk ke terlalu ini gambaran grafisnya dari COVID seperti ini, ada duri-durinya ini yang tempat masuk, dia nempel nanti di tubuh manusia karena dia nggak bisa hidup kalau dia seperti ini aja, nggak nempel di inangnya atau di tubuh manusia atau binatang atau apa. Dan ini juga terbentuk, mesti kita tahu terbentuknya kenapa dia bisa sampai seperti ini, karena sebelumnya virus ini dia menempelnya itu barangkali diduga waktu itu di kelelawar, Nah, jadi dia hidup di kelelawar, kemudian biasanya karena ulah manusia sendiri, kelelawar itu barangkali misalnya aja kita ambil aja misalnya pembakaran hutan dan sebagainya, lingkungan yang rusak, kelelawarnya itu lari atau berubah cara hidupnya, kemudian mempengaruhi COVID ini. Yang tadinya hidup dengan kelelawar, kemudian dia harus mengubah, itu yang dibilang mutasi. Yang sekarang kita dengar ada di Inggris segala macam mutasi itu terjadi karena kerusakan, awal mulanya pun karena itu. Karena mutasi itu, yang tadinya dia tidak hidup di orang, dengan mutasi akhirnya ini yang duri-duri ini yang nggak nempel di manusia, dia nempel ke kita yang cocok dengan ada kayak reseptornya, penerimanya di badan kita. Secara garis besar seperti itu ceritanya. Jadi orang banyak bilang, saya kira ini penyakit ulah manusia juga. Karena itu barangkali kita tahu, barangkali saya nggak hafal ininya di Al-Quran disebutkan bahwa kerusakan di muka bumi ini kebanyakan sebenarnya karena ulah kita sendiri juga gitu loh. Ini juga terjadi pada ini. Oleh karena itu sekarang ada yang mengatakan bahwa ini nggak akan pernah berhenti. Dari mulai flu burung, kemudian MERS-CoV di Timur Tengah, kemudian Ebola di Afrika, sekarang COVID, ini akan masih ada. Karena apa? Karena memang kelakuan manusia untuk lingkungan itu nggak berubah. Oleh karena itu kita selalu siap, walaupun ntar kita lewati masa pandemi yang ini, kita akan mengalami lagi yang lain. Prediksinya seperti itu. Dan waktunya makin lama bisa makin pendek. Yang tadinya 2003 sampai 2010, misalnya 6 tahun, 7 tahun, makin lama makin pendek waktunya. Itu yang dikhawatirkan. Barangkali ini juga satu perspektif yang lain yang mesti kita tahu bahwa penyakit ini harus diselesaikannya sekarang bisa, tapi dengan cara hidup kita yang seperti sekarang, bukan nggak mungkin kita akan mengalami lagi perubahan-perubahan seperti ini. Ini memberikan gambaran aja kepada kita jumlah, mudah-mudahan bisa kelihatan, ada yang positif, ada yang dirawat, ada yang sembuh, ada yang meninggal. Yang di bawah ini makin kanan ini adalah dengan umur. Kita lihat penyakit ini dengan yang positif itu, yang paling banyak positif itu dia usia sebenarnya bukan paling banyak itu bukannya di orang tua, paling banyak pada orang yang sebenarnya mobilitasnya banyak gitu. Jadi bertemu banyak, aktivitas banyak, fisiknya banyak, kerumunan sering ketemu. Tapi yang meninggal itu akan lebih banyak kelihatan di sini, jumlahnya paling banyak justru pada orang yang umurnya lebih tua. Jadi faktor risiko
umur itu memang nyata bahwa itu beresiko untuk orang yang umurnya lebih tua. Ini kita nggak bisa ubah apa-apa. Kita nggak bisa ubah apa-apa. Karena umur itu nggak bisa diubah. Tapi ada kondisi penyerta lain yang juga resiko, yaitu apa? Penyakit. Hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, dan sebagainya. Ini penyakit bisa kita lakukan sesuatu. Hipertensi kita mengukur tekanan darah, kalau ada obat kita minum, diabetes ada obatnya, penyakit jantung juga ada obatnya sebenarnya untuk mencegahnya. Ini yang bisa kita kerjakan untuk mengurangi dampak dari COVID. Dan orang Indonesia ini nggak terlalu disiplin minum obat itu kebanyakan. Di Indonesia itu hanya 1/3 dari orang Indonesia itu yang tahu orang hipertensi itu tahu bahwa dia hipertensi. Dan hanya 1/3 orang diabetes yang tahu bahwa dia itu diabetes. Kita bisa bayangkan, sebenarnya diabetes sama hipertensi ini kan nggak, buat kita ya apa sih masalahnya? Kalau cuman kadar gula darah yang tinggi ya nggak apa-apa tinggi. Hipertensi tinggi ya nggak apa-apa tinggi. Yang kita takutkan adalah komplikasinya dari ini. Yaitu apa? Itu waktu dia jantung, jadi juga akan digagal ginjal dan stroke dan sebagainya. Oleh karena itu, strategi utamanya sangat jelas. Kalau kita mengurangi pertama, ini kita kontrol betul. Pertama, orang-orang yang sakit ini, pasien ini betul-betul kita usahakan supaya bisa mengontrol kadar gula darahnya dan tekanan darahnya. Dengan itu, risiko itu akan jauh turun. Itu barangkali yang pertama. Kalau mau dibilang strategi yang awal, yang tampaknya orang bilang kayak nggak ada hubungannya dengan COVID. Tapi buktinya, evidence-nya ada hubungannya. Karena dia pasien ini akan lebih rentan. Jadi ini saya katakan seperti ini, ada yang 60 tahun, ada gangguan pernapasan kronis dan sebagainya. Ibu hamil juga, yang obesitas juga. Jadi saya kira kita akan coba menjaga lebih kuat. Misalnya gini, kalau orang bilang oke, itu cukup bagus masker dengan kain, tapi kalau kita punya ini, kita nggak pakai kain, kita mesti pakai yang masker bedah. Itu aja salah satunya. Jadi kita harus makin tahu bahwa kita punya risiko makin tinggi, kita makin ketat menjaga. Itu masih bisa kita kerjakan untuk mengatasi itu. Nah, masalahnya sekarang, kalau kita kembali ke tadi, sebenarnya sebelum, nah ini masalah di negara kita sekarang. Karena saya diminta untuk menyampaikan tentang di Indonesia strateginya. Itu masalah yang paling besar menyebabkan kematian paling tinggi itu ya ini, penyakit di Indonesia ini. Dan ini tahun 2017. Ini ya nggak bisa, jadi nggak usah waktu itu nggak usah pakai pandemi COVID juga kita mengalami masalah dengan ini negara kita, dan kita sayangnya belum berhasil mengatasi ini. Kenapa saya bilang belum berhasil? Karena ini ada penelitiannya yang memperlihatkan ini yang biru ini adalah ini angka dari seluruh provinsi nih, 34 provinsi, kemudian yang Indonesia di tengah itu yang 10,9. Prevalensi orang stroke itu, yang biru itu tahun 2013, yang oranye itu tahun 2018. Di semua provinsi, angka itu naik artinya. Kita lihat coba misalnya, Jawa Barat nih, naik berapa nih sampai segini kan? Nggak ada yang turun, nggak ada satupun. Ini kita mesti bilang sistem kesehatan kita ini nggak berhasil. Kita mesti akui ini. Karena apa? Karena trennya masih naik. Banyak di negara lain yang penyebab kematiannya juga stroke, tapi dia sudah mulai turun faktor risikonya ini. Kita enggak, kita masih naik. Oleh karena itu, nggak bisa enggak, ini yang kita mesti perhatikan. Kenapa saya bilang sistem kesehatan, bukan Kementerian Kesehatan, karena ini nggak bisa cuma pemerintah yang seperti ini. Nggak sanggup pemerintah ini memberesin ini. Ini semua menyangkut masyarakat, mengajar masyarakat, hidup sehat, dan sebagainya. Gitu. Ini sama, diabetes itu juga tetap masih meningkat. Nah, untuk menyetir diabetes, ada satu hal lagi, selain dari hanya 1/3 orang Indonesia diabetes itu yang tahu bahwa dia diabetes, jadi kalau ada 10 orang diabetes di Indonesia, hanya 3 orang yang tahu diabetes. Kemudian, ada lagi yang lebih menjadikan lagi adalah
dari 3 orang diabetes ini, yang kadar gula darahnya terkontrol, ya, jadi dia udah tahu dia sakit kan, jadi dia katakan dia minum obat dan sebagainya, hanya 1/3 yang terkontrol itu. Jadi kalau kita hitung dari tadi, hanya 1/10 dari orang diabetes di Indonesia ini yang sebenarnya terkontrol gula darahnya. Nah, ini akan sangat berbahaya. Nah, mudah-mudahan kita selalu, di MTRS ini kita mengadakan rutin sekali setahun, kita bikin check up dan sebagainya. Ini adalah usaha dari Syahuna untuk coba juga semua jemaah kita sadar gitu loh. Itu esensi, itu yang saya kira bisa kita pertahankan, bahwa tanpa itu kita nggak akan bisa. Kita nggak bisa, mestinya kan selalu Sayuna mengajarkan kita yang mesti jadi pelopor untuk memperbaiki masyarakat dan negara kita. Dengan cara apa? Dengan cara kasih contoh betapa memberikan perhatiannya majelis taklim kita untuk hal-hal seperti ini. Ini hipertensi, sama. Naik dari 25,5 sampai 34,1%. Saya tambahan, ini yang kegemukan. Angkanya juga terus sama. Nah, sekarang strategi yang biasa apa sih? Tadi saya katakan macam-macam strateginya. Kalau strateginya nanti kita lihat nanti. Tapi kalau prinsipnya cuma ini akhirnya. Kalau mau dibikin gampang ya ini aja. Memakai masker, supaya apa? Supaya kita nggak menularkan kalau kita sakit dan tidak ketularan kalau orang lain sakit dekat kita. Menjaga jarak, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Jaga jaraknya berapa? Yang dibilang kontak erat sekarang adalah 1 meter lah, 1,5 meter gitu, kita jaga jarak. Kalau kita kurang dari 1,5 meter, kemudian kita ketemu dengan orang yang positif lebih dari setengah jam, itu artinya kita kontak erat. Itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya mestinya kita paling bagus di swab. Paling bagus. Kalau belakangan kita tahu. Dan hindari kerumunan. Kenapa kerumunan? Kalau kerumunan ini nggak ada yang pernah bisa terkontrol kerumunan. Kerumunan yang paling, alhamdulillah itu pun nggak mudah. Kita sudah, alhamdulillah kita kerjakan juga di tempat kita. Nanti mungkin Dr. Nur Rasid akan lebih detail menceritakan. Itu bisa kalau kita mau hindari. Nah, kemudian mencuci tangan sesering mungkin. Dengan air sabun lah paling nggak. Pemerintah membuatkan air sabun supaya gampang. Takutnya kalau kita bilang cuma mencuci tangan, sering nggak pakai sabun, orang susah pengennya beli sanitizer yang tidak banyak. Tidak semua orang bisa mampu dan tidak semua tersedia di seluruh Indonesia gitu ya. Makanya selalu kampanyenya mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun. Nah, itu dari sisi masyarakat. Dari sisi pelayanan kesehatan, tugasnya kita adalah mencari, pemerintah itu mencari orang mana sih yang mungkin high risk, untuk risiko tinggi untuk mendapat COVID. Caranya gimana? Kalau ada yang positif, yang kontak tadi dengan positif, kita harus cari. Nah, pemerintah ini memajukannya WHO, kalau satu yang positif itu mestinya 30 orang yang kontak itu ditanya, paling nggak di-trace. Nah, itu bukan tugas gampang. Kemudian kalau udah dapat mana yang risiko, kita tes, di testing. Begitu dapat, kita yang positif kita isolasi, atau kita isolasi mandiri, atau kita karantina, kita obatin. Jadi apa? Walaupun dia tadinya positif nularin ke satu orang, orang ini sudah kita dapat dan dia nggak nularin lagi ke orang lain gitu loh. Itulah sederhananya. Jadi dari sisi masyarakat mencegah, dari sisi pemerintah bikin aktivitas untuk supaya memutus. Ini yang pemerintah kadang-kadang mengerjakannya dianggap kurang serius. Kenapa dianggap kurang serius? Karena ada standarnya. Tracingnya itu berapa orang, tadi 1/30, ada testingnya berapa banyak dilakukan. Dan angka kita masih jauh. Sehingga banyak organisasi internasional menganggap kita ini nggak maksimal mengerjakan ini. Belum masyarakatnya sendiri yang juga belum maksimal. Itu yang terjadi sekarang sebenarnya. Nah, tadi prinsipnya seperti ini, yang 3M ini, sebenarnya 3M ini istilahnya juga, bahasa Indonesia ini yang aneh. M ini kan, itu kan kalimat aktif gitu ya. Jadi sebenarnya 3M ini nggak menceritakan apa-apa. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu bukan kalau mestinya kalau singkatan itu kan menggambarkan artinya, itu singkatan kayak tentara itu kadang-kadang singkatannya aneh-aneh tapi
benar gitu loh. Karena yang disebut disinfektan itu substansinya. Mestinya kan cerita masker, cuci tangan, kan jaga jaraknya itu kan yang menjadi. Tapi udahlah, kita pakai ini. Makanya kita sama waktu kita dulu memberantas demam berdarah, 3M juga kita bilang. Itu kan menghilangkan barang-barang ban apa yang air tergenang, mengusir nyamuk dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa, kita pakai 3M karena kita udah tahu 3M itu apa. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah 3M tadi itu udah ada buktinya bahwa itu bermanfaat. Kenapa saya sengaja sampaikan ini? Karena banyak sekali cerita hoax, cerita segala macam tentang mencegah COVID. Bahkan selevel menteri pun pakai kalung lah, pakai apa waktu itu kan. Nah, ini enggak, ini ada kelihatan. Coba resikonya kalau kita cuci tangan tuh 35% dia turun. Ya kan? Pakai masker kain 45%. Kalau kita pakai masker rendah 70% dia turun. Dengan menjaga jarak 85% kita bisa. Justru ini yang paling besar. Kalau kita gabung semua, kita mengharapkan sebenarnya relatif mestinya kita bisa. Apalagi bukan cuma kita yang ngerjakan ini kan, sumber kita atau sumber penularannya itu orang yang berhadapan dengan kita juga mengerjakan yang sama. Sebenarnya teoritis bisa benar, tapi ini semuanya cerita perubahan perilaku, dan itu yang susah. Yang paling susah kan merubah perilaku memang, gitu ya. Apalagi kalau masyarakatnya memang model kayak kita yang disiplinnya itu kurang baik. Bukan hanya disiplin sebenarnya yang sudah merubah perilaku. Di Amerika Serikat itu susah merubahnya karena memang mereka budayanya, bukan cuma budayanya, sosiopolitiknya memang orangnya itu individual. Tidak mudah dilakukan gerakan masyarakat. Itu terjadi makanya seperti di sana. Ini yang saya mau ambil contoh. Saya ambil contoh aja sebentar, mudah-mudahan saya minta waktu 5 menit lagi. Ini contoh yang biru ini ada pasar A, ada 2 orang positif, merah warnanya. Apa yang mesti dilakukan? Yang kita mesti lakukan adalah sebenarnya pertama pasien yang namanya pasien 34, 35 ini yang merah langsung mesti masuk di karantina. Apakah di rumah, apakah kalau di sini di Wisma Atlet, apakah di rumah sakit. Kenapa? Supaya dia nggak nularin orang. Ya kan? Tapi sekarang kan sudah ada orang yang terlalu kontak. Yang 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ini nomornya. Ini mesti yang paling bagus. Ini kalau dia kontak erat, ini kontak erat ya tadi. Yaitu apa? Kurang dari 1 meter, lebih dari setengah jam, kontak, dia harus secepat mungkin. Sayangnya, karena kita waktu itu kurang, takut kita nggak punya kapasitas testing yang bagus, pemerintah di pedomannya bilang, ini langsung diisolasi aja, bukan di swab, hanya diisolasi. Untuk lihat. Tapi sebenarnya, itu nggak mudah mengisolasi orang. Isolasinya itu kan lama, 2 minggu. Untuk beberapa orang lebih bagus di swab cepat, tahu cepat, nggak apa-apa, dia bisa aktivitas. Apalagi kalau orang itu orang miskin yang memang harus hidupnya itu di luar rumah. Buat dia disuruh 2 minggu di rumah itu nggak makan. Jadi nggak mudah juga untuk melakukan ini. Akibatnya apa mestinya? Kalau kita bilang seperti itu ketemu orang miskin, pemerintah harus, mestinya pemerintah sama. Saya bilang pemerintah itu bukan jangan dibayangin pemerintah di Jakarta, pemerintah daerah sampai tingkat RW yang mesti melakukan untuk tahu warganya yang seperti itu untuk dibantu gitu. Tapi paling bagus kita swab. Sekarang contohnya kalau kita swab apa yang terjadi? Kedua kita testing ya. Kita tes. Itu tadi tracking namanya. Kita tes sekarang hasilnya ini. Yang nomor 37 ternyata positif. 35 positif, 38 positif, 39 positif ya kan? Yang kuning ini dia nggak positif tapi ada gejala jadi dia suspek masih. Ini juga udah isolasi sebenarnya. Kemudian diobatin yang positif segala macam, ntar jadi begini nih. Yang 34, 36, 37, 35 dia sembuh. Yang 38 dia meninggal. Yang 39, 40 sembuh, ya kan? Yang 41 yang ini yang masih positif. Masih sakit ya artinya. Kalau kita lihat di sini, lihat dari jumlah yang merah ini ya, jumlah yang merahnya aja artinya pasien yang positif ya kan? Atau yang hitam, artinya dari 2 orang yang tadinya positif, tinggal 1. Ini kalau terus-terusan, selesaiin pandemi kita. Karena makin sedikit orang yang sakit. Memang ada yang meninggal 1. Ya apa ya, itu resikonya. Tapi nggak terus-terusan. Yang sekarang terjadi sama kita terbalik, nggak seperti ini, masih bertambah-tambah terus gitu loh. Jadi sebenarnya kalau ditanya strateginya,
bukan strateginya ya caranya kerjakan ini. Tapi coba kita bayangkan kalau menurut WHO, dari satu orang yang positif nomor 35 ini, coba kita lihat ke bawah ya ada 4 orang, mestinya diperiksa itu 30 orang yang kita suspek. Suspeknya tadi yang mana? Bukan suspek, yang kontak erat. Yaitu tadi, yang siapa aja tuh yang selama katakan kurang dari 3 hari atau seminggu terakhir ini, dia pernah kontak dengan yang merah. Nah, coba bayangkan sekarang kalau DKI kemarin kasus positif barunya katakan aja, kemarin kalau nggak salah 3.000 udah, DKI Jakarta. 3.000 itu artinya, kalau 30 orang mesti di-trace, itu 90.000 orang. Siapa yang mau trace 90.000 orang? Siapa yang mau nanyain ini 90.000 orang? Kan nggak ada. Kalau cuma tenaga kesehatan, disitulah perlunya kader kesehatan masyarakat. Dan itu juga kita yang lemah. Nah, ini yang mesti sebenarnya kita kerjakan bersama-sama dengan pemerintah. Selain dari itu sudah tentu ntar ada beberapa hal-hal kecil-kecil, tapi saya kira saya nggak akan masuk detail, nanti Dr. Nur Rasid akan menginikan. Ya, ada pakai masker itu juga cuma pakai masker gitu kan. Kalau katanya hiasan dagu ya dia tetap aja nggak nularin gitu kan. Jadi saya kira saya akan terus saja. Ini cuma satu, apa sih yang kita bisa kontribusikan kepada masyarakat? Paling enggak kita berhenti menyebarkan hoax atau kabar yang kita sendiri nggak yakin itu benar apa enggak. Sebelum sebar, mestinya yang dikerjakan adalah tanya. Nah, kita itu artinya masyarakat ini sangat senang, jarinya cepat sekali itu di HP itu untuk menyebarkan. Mestinya kita nggak seperti itu. Kalau di sini banyak nih permintaan, tapi ini terlalu ideal lah. Minta sebagai jadi contoh, jadi influencer, kasih contoh perubahan perilaku dan sebagainya. Tapi kalau saya yang paling mengkhawatirkan sebenarnya adalah penyebaran kabar lewat hoax seperti itu. Nah, sekarang ada apa sih negara yang berhasil mengatasi COVID, ada yang kurang berhasil. Faktornya udah bagi dua aja lah. Ternyata bukan cerita kesehatan yang sangat menentukan akhirnya juga. Selain kesehatan sudah tentu ya, yaitu political factors, socio-demographic factors. Tahun 2017 diadakan pemeriksaan terhadap 90 sekian negara. Tahun 2017, jadi kira-kira 3 tahun yang lalu. Kesiapan kalau ada pandemi. Betul-betul kesiapan menghadapi pandemi. Dibikin tim evaluasi, datang ke tiap negara meriksa. Indonesia tuh scoringnya kesiapan kita secara teknis kesehatan itu angkanya 5,6. Ya pas-pasan lulus apa pas nggak lulus nggak tahu lah, itu kira-kira kalau didongkrak sedikit lulus kali 5,6. Kemudian Korea itu sekitar 70 angkanya, apa Thailand tuh 70-an lah. Tapi yang hebat itu ada siapa? Yang hebat itu adalah Amerika Serikat dan Inggris. Angkanya itu mungkin 90, hampir 100 angkanya. Tapi waktu dia datang secara teknis dia siap. Laboratoriumnya siap, orangnya siap, rumah sakit siap, semua siap. Tapi begitu datang pandeminya beneran, sampai hari ini Amerika yang paling banyak meninggal dan paling banyak yang sakit. Inggris juga demikian sampai hari ini. Karena apa? Ini cerita political factors. Itu angka data yang ada di Amerika itu demikian lengkapnya. Kita bisa nyari data apa aja. Kalau kita kan data kita masih payah lah. Amerika data apa aja dia bisa. Dan data itu paling penting untuk ngambil kebijakan, keputusan. Nggak ada yang dipakai sama Donald Trump. Ya jadinya begitu gitu loh. Itu buktinya bahwa sederhana aja. Bahwa gimana kalau ini nggak betul, pemimpinnya senegara ya kebawa seperti itu. Walaupun secara teknis dia siap. Nah, tapi yang saya mau paling sedihkan itu melihat ini. Angka kita udah nggak tahu berapa puluh ribu ya, meninggal sekarang udah mungkin 25.000 kalau nggak salah ya hari ini. Di Thailand itu cuma 60 orang. Kasusnya hanya 3.800. Kenapa yang dia kerjakan itu ini angka kita nih. Sekarang udah 25.000 sekarang, udah nggak 23. Kenapa dia bisa? Faktornya di masyarakat tadi. Bahwa dia bisa menggerakkan masyarakatnya untuk memeriksa semua orang di lingkungannya yang mungkin kena atau nggak kena. Itu satu faktor. Jadi yang mesti bergerak dua. Pemerintah mesti bergerak, kedua masyarakat. Dua-duanya kalau kita lemah, yang terjadi kayak sekarang. Masyarakat kita nggak bisa gerakan, faktornya banyak, ya kan? Saya sedihnya, kenapa saya bilang sedih? Karena Thailand itu budayanya beda sedikit sama kita. Kita nggak bisa bandingin lah dengan Vietnam, dengan Korea yang masyarakat disiplin.
di sana nggak disiplin amat sebenarnya di Thailand, tapi dia bisa. Ini kasus aktif di kita. Ini saya satu aja mau kasih lihat sebentar lagi, beberapa menit lagi ya, Dr. Sigit. Ini kasus kita tentang kasus aktif. Ini bukan penambahan, ini kasus aktif adalah orang yang ada. Jadi kalau orang masuk tuh dihitungnya gini, ada orang yang berapa yang positif baru, ada orang disebutin berapa yang meninggal, kemudian berapa yang sembuh. Di luar itu kan ada yang masih sakit. Ya, ini contoh orang yang masih sakit. Gambarannya. Coba lihat, kita pernah naik nih di bulan Agustus sampai September, ya kan? Kemudian dia turun. Waktu itu PSBB pertama diketatin tuh, turun ya. Cuman kita nggak cuma mikirin ini, katanya kita mikirin ekonomi. Dilepas lagi, ini yang terjadi sampai sekarang. Bayangkan kalau ini terus-menerus seperti ini, kita nggak akan berhenti-berhenti. Nah, tiba-tiba kita mengharapkan, oh ada vaksin nanti. Nah, itu yang diharapkan. Dan menurut saya itu yang sangat-sangat nggak betul. Karena apa? Karena vaksin itu dampaknya itu akan lama. Nanti Prof. Samsudijal akan cerita tentang itu. Kalau kita coba-coba sekarang menurunkan 3M kita, pengetatan kita akan terlalu lama. Bisa juga dengan vaksin, mungkin setahun, dengan kos apa? Bukan kos uang, kos orang meninggal yang makin banyak. Itu resikonya. Ini juga contohnya, ini contohnya DKI. Kenapa DKI? Karena DKI itu angkanya yang paling bisa dipercaya sekarang cuman. Yang lain enggak lah. 3 hari yang lalu Gubernur Jawa Barat bilang bahwa data dia 10.000 belum diumumkan oleh pemerintah pusat. Bayangkan. Itu kan angkanya, itu belum Jawa Tengah. Tapi kalau DKI enggak, DKI ini nggak tahu. Dia dari awal memang tesnya paling banyak sehingga angkanya bisa dipercaya. Saya kira itu yang mesti kita sampaikan nanti. Sekali lagi, kalau ada nanti di kita yang risiko, kita harus betul-betul memastikan bahwa yang di risiko di majelis kita ini mestinya terlindungi dengan baik. Saya kira itu aja yang saya ingin sampaikan. Barangkali nanti secara umum saya mau simpulkan, kalau ditanya strategi kita seperti apa, strategi kita yang paling belum bisa dijalankan adalah menggerakkan masyarakat. Oleh karena itu, angka kita sangat-sangat pelan untuk naik. Di Thailand itu mereka punya volunteers itu 1 juta orang. Kita itu 300 ribuan, tapi mulainya dibikinnya setelah ada COVID. Thailand itu setelah dulu dia kena flu burung, dia mengumpulkan relawan. 1 juta orang. Dan itu klaimnya dia, kenapa dia bisa sesedikit itu angkanya. Yang mengalahkan dia cuma Vietnam. Saya kira itu yang barangkali ingin saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan gambaran perspektif yang besar tentang negara kita, tapi saya tetap berpendapat bahwa oke, kita ngerti yang di Indonesia, tapi yang paling tidak di lingkungan kita mesti bikin sampai angka kita tuh serendah mungkin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan penanya ketiga, Pak Joni. Silakan Pak Joni. Kita punya batasan waktu kurang 10 menit lagi ya. Insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Joni. Waalaikumsalam. Akmal nih, di Satgas COVID kan ada bagian perubahan. Saya mau tanya, itu ada upaya menggerakkan kelompok-kelompok masyarakat nggak untuk volunteer? Atau dia tidak melakukan itu? Terus kemudian yang kedua kayaknya udah dijawab oleh Prof. Samsun ya. Konten kita yang di atas 60 tahun, kapan dan apa? Kayaknya udah dijawab. Yang ketiga untuk entrepreneur, tamu atau tukang yang ke rumah kita di Citapen harus rapid test. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jawab ya. Jadi di Satgas itu ada. Jadi di Satgas itu bidang itu dibagi 2. Satu bidang penanganan kesehatan, kedua perubahan perilaku. Dan mereka punya lagi tuh sub-subnya lagi. Ada yang tentang mitigasi, ada yang komunikasi, informasi edukasi. Satu lagi bagian mitigasi untuk supaya kalau perlu tentang empowerment gitu. Itu ada semuanya. Tapi sejauh mana itu menurut saya sejauh mana itu berdampak, kalau menurut saya masalahnya adalah mereka karena levelnya nasional baru sampai level ke kabupaten, justru yang kabupaten ke bawah itu yang jalannya itu agak tersendat-sendat. Sementara pedomannya itu saya udah pernah baca itu apa yang mesti dikerjakan. Nah,
di situ dikatakan bahwa setiap kabupaten karena budayanya lain, sosial budayanya lain, mestinya mereka menerjemahkan itu dalam gerakan-gerakan yang cocok atau dalam bentuk kegiatan yang cocok untuk daerah itu gitu. Nah itu yang nggak berjalan. Jadi kalau di atasnya sih jalan, tapi sampai di kabupaten ke bawah, wah itu yang berat untuk dilaksanakan. Saya kira itu barangkali jauh ininya. Mudah-mudahan nanti bisa. Itu ada sosiolog, ada psikolog, Pak Irwan tuh psikolognya, ada berapa orang saya tahu. Mereka menyusun itu. Tapi sayang kita kan desentralisasi ya, sangat tergantung kepada bupati, kabupaten yang akan menjalankan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof.